Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Jamesti Sayekti dengan nomor pokok mahasiswa G1A210001 akan menjelaskan materi mengenai inverse transformasi. Nah, di sini ada definisi inverse transformasi. Suatu transformasi T-inverse disebut transformasi balikan atau inverse dari transformasi T jika dan hanya jika berlaku inverse dari T komposisi T sama dengan T komposisi inverse dari T sama dengan I atau identitas. Nah, di sini kita dapat melihat hubungan dari identitas dengan inverse transformasi. Nah, selanjutnya, perhatikan transformasi F dan G berikut ini untuk setiap titik P, X, Y pada bidang V. Di sini Fp sama dengan X plus 2, Y per 2, dan Gp-nya sama dengan X min 2, 2Y. Pertanyaannya, apakah Fg sama dengan Gf sama dengan I? Nah, penyelesaiannya, misalkan diambil sebarang titik P, yaitu negatif 2,3, karena dalam soal tidak ditentukan titiknya, jadi diambil sebarang titik, misalkan titik negatif 2,3. Yang pertama, untuk Fg, maka Fgp, nah kita transformasikan terlebih dahulu yang lebih dekat dengan P, maka Gp terlebih dahulu. Jadi, Fgp. Dalam soal, Gp itu X min 2, 2Y. Nah, kemudian kita substitusikan titik P negatif 2,3 ini ke X min 2, 2Y. Negatif 2 ini sebagai X dan 3 sebagai Y. Maka, negatif 2 dikurangi 2, 2 kali 3. Negatif 2 kurangi 2 adalah negatif 4, 2 kali 3 adalah 6. Nah, maka titiknya yaitu negatif 4,6. Kemudian, titik ini transformasikan juga terhadap F. Dalam soal, F itu X plus 2, Y per 2. Maka, substitusikan titik negatif 4,6 ini ke X plus 2, Y per 2. Negatif 4 ini sebagai X dan 6 ini sebagai Y. Maka, negatif 4 plus 2, 6 per 2. Negatif 4 plus 2 adalah negatif 2, 6 per 2 sama dengan 3. Nah, jadi titiknya yaitu negatif 2,3. Maka Fgp sama dengan negatif 2,3. Nah, selanjutnya bagaimana untuk Gf? Nah, di sini berarti Gfp, seperti tadi kita transformasikan terlebih dahulu yang lebih dekat dengan titik P, maka Fp terlebih dahulu. Jadi, Fp. Fp dalam soal yaitu X plus 2, Y per 2. Maka substitusikan titik P negatif 2,3 ini ke X ditambah 2, Y per 2. Negatif 2 ini sebagai X dan 3 ini sebagai Y. Sehingga negatif 2 ditambah 2, 3 per 2. Negatif 2,2 adalah 0, kemudian 3 per 2 ini kita tulis lagi. Nah, jadi titiknya adalah 0,3 per 2. Ini merupakan Fp. Selanjutnya kita transformasikan juga Fp ini terhadap G. Maka dalam soal Gp adalah X min 2, 2Y. Maka kita substitusikan titik ini ke X min 2, 2Y. 0 sebagai X dan 3 per 2 sebagai Y. Maka sama dengan 0 dikurangi 2, 2 kali 3 per 2. 0 dikurangi 2 adalah min 2, dan 2 kali 3 per 2 adalah 3. Maka titiknya negatif 2,3. Ini adalah Gfp. Nah, jadi di sini kita dapat melihat bahwa Fgp sama dengan Gfp, yaitu negatif 2,3. Maka, terbukti bahwa Fg sama dengan Gf sama dengan I. Nah, selanjutnya ada teorema 6.4. Setiap transformasi T mempunyai satu transformasi balikan.
atau inverse. Pembuktiannya, nah di sini yang pertama kita harus membuktikan bahwa adanya balikan dari T dan balikan dari T itu atau T inverse itu suatu transformasi atau bukan. Nah, di sini yang pertama kita akan menunjukkan adanya balikan dari T. Maka tetapkan T inverse sebagai fungsi. Andaikan X elemen dari V dengan V bidang Euclid. Karena T suatu transformasi, nah kalau T suatu transformasi berarti T ini mempunyai prapeta dan juga peta. Kemudian ada Y elemen dari V sehingga TY sama dengan X. T inverse X sama dengan Y. Artinya T inverse X merupakan prapeta dari X oleh T. Jadi, TY sama dengan X. Maka, kita dapat menuliskan TY sama dengan X ini menjadi T inverse X. Berdasarkan definisi, jika T dikalikan dengan T inverse X, atau dikalikan dengan inverse-nya, maka akan menghasilkan X itu sendiri. Jadi, T inverse X sama dengan X. Karena T inverse X sama dengan T komposisi T inverse X sama dengan X, berarti juga sama dengan IX. Untuk setiap X-nya elemen dari V. Artinya T itu mempunyai balikan. Nah, selanjutnya kita juga harus membuktikan untuk T inverse komposisi T. Kan tadi T komposisi T inverse, selanjutnya T inverse komposisi TX, berarti sama dengan T inverse komposisi TX. Nah, misalkan TX ini sebagai B, maka T inverse B sama dengan X. Jadi, T inverse komposisi TX sama dengan X, yang berarti sama dengan IX, identitas X. Untuk setiap X elemen dari V, maka T inverse komposisi T juga sama dengan I. Nah, jadi terbukti bahwa T mempunyai balikan, yaitu T inverse. Selanjutnya, kita juga harus membuktikan bahwa balikan dari T itu atau T inverse itu merupakan transformasi atau bukan. Nah, di sini ambil sebarang unsur, misalnya X1 dan X2, pada V sehingga T inverse X1 itu sama dengan T inverse X2. Nah, misalkan T inverse X1 sama dengan T inverse X2 itu sebagai A. Karena TA sama dengan T inverse X1 sama dengan X1, dan TA sama dengan T inverse X2 sama dengan X2, maka X1 sama dengan X2. Nah, di sini berarti jika X1 adalah suatu transformasi, maka X2 juga adalah suatu transformasi. Jika inverse dari X1 suatu transformasi, maka inverse dari X2 juga suatu transformasi. Nah, jadi T inverse suatu fungsi satu-satu. Karena T inverse fungsi dari V kepada V dan satu-satu, maka T inverse ini adalah fungsi yang bijektif. Akibatnya, T inverse suatu transformasi. Nah, jadi terbukti bahwa T mempunyai balikan, yaitu T inverse, dan T inverse-nya itu suatu transformasi juga. Nah, maka teorema 6.4 terbukti. Selanjutnya, teorema 6.5. Suatu transformasi yang inverse-nya adalah transformasi itu sendiri dinamakan involusi. Saya ulangi, suatu transformasi yang inverse-nya adalah transformasi itu sendiri dinamakan involusi. Pembuktiannya, andaikan T dan S adalah suatu transformasi, maka masing-masing dari T dan S ini mempunyai balikan atau inverse. Untuk T, inverse-nya yaitu T inverse, dan S yaitu S inverse.
Kemudian komposisi transformasi yaitu T komposisi S adalah juga suatu transformasi. Karena tadi T dan S-nya itu suatu transformasi, maka T komposisi S-nya juga adalah suatu transformasi. Karena T komposisi S adalah suatu transformasi, maka T komposisi S juga memiliki balikan yaitu T komposisi S diinverskan. Nah, ada sedikit catatan. Jika inverse dari T adalah T inverse, maka inverse dari transformasi T inverse adalah T. Nah, jadi jika T diinverskan menjadi T inverse, kemudian T inverse ini diinverskan lagi, maka hasilnya adalah T itu sendiri. Selanjutnya ada bukti dari teorema 6.5. Di sini kita akan membuktikan bahwa T inverse komposisi T inverse diinverskan itu sama dengan T. Maka T inverse komposisi T inverse diinverskan sama dengan I. Kemudian eliminasi T inverse. Maka untuk mengeliminasi T inverse, untuk kedua ruas kanan dan ruas kiri, kita kalikan dengan T. Nah, jadi T komposisi T inverse, komposisi T inverse diinverskan sama dengan T komposisi I. Berdasarkan definisi berarti menjadi I komposisi T inverse diinverskan sama dengan T. Nah, berarti T inverse diinverskan itu sama dengan T. Nah, berarti terbukti bahwa jika T inverse diinverskan itu sama dengan T. Selanjutnya, di sisi lain kita juga akan membuktikan T inverse diinverskan komposisi T inverse itu sama dengan T. Berarti T inverse diinverskan komposisi T inverse sama dengan I. Kita eliminasi T inverse-nya. Berarti kedua ruas kita kalikan dengan T. Nah, jadi T inverse diinverskan komposisi T inverse komposisi T sama dengan I komposisi T. Berdasarkan definisi, berarti T inverse diinverskan komposisi I sama dengan T. Nah, jadi T inverse diinverskan sama dengan T. Jadi terbukti bahwa T inverse diinverskan itu sama dengan T. Atau bahwa inverse dari T inverse adalah T itu sendiri. Nah, selanjutnya ada teorema 6.6. Misalkan diberikan dua buah transformasi yaitu T1 dan T2, maka T1 komposisi T2 diinverskan itu sama dengan T2 inverse komposisi T1 inverse. Karena merupakan balikan, maka ditulisnya T2 inverse komposisi T1 inverse. Nah, pembuktian dari teorema 6.6, yang pertama kita akan membuktikan bahwa T1 komposisi T2 diinverskan itu sama dengan T2 inverse komposisi T1 inverse. Nah, jadi T1 komposisi T2 diinverskan komposisi T1 komposisi T2 sama dengan I. Kita eliminasi T1 komposisi T2, maka untuk T2 terlebih dahulu. Jadi, kedua ruas kita kalikan dengan T2 inverse untuk menghilangkan T2-nya. Jadi, T1 komposisi T2 inverse, komposisi T1, komposisi, nah T2-nya, T2 komposisi T2 inverse sama dengan I komposisi T2 inverse. Berdasarkan definisi, maka T1 komposisi T2 diinverskan komposisi T1 komposisi I sama dengan T2 inverse. Berarti berdasarkan definisi T1 komposisi T2 diinverskan komposisi T1 sama dengan T2 inverse. Lalu kita eliminasi untuk T1-nya. Maka kedua ruas dikalikan dengan T1 inverse. Nah, jadi T1 komposisi T2 diinverskan komposisi T1 komposisi T1 inverse itu sama dengan T2 inverse komposisi T1 inverse. Berdasarkan definisi, berarti T1 komposisi T2 inverse komposisi I.
sama dengan T2 inverse komposisi T1 inverse. Maka T1 komposisi T2 inverse itu sama dengan T2 inverse komposisi T1 inverse. Nah, jadi terbukti bahwa T1 komposisi T2 inverse komposisi T1 komposisi T2 itu sama dengan T2 inverse komposisi T1 inverse. Nah, di sisi lain, kita juga membuktikan untuk T1 komposisi T2, komposisi T1, komposisi T2 diinverskan, itu sama dengan T2 inverse komposisi T1 inverse. Nah, maka T1 komposisi T2, komposisi T1 komposisi T2 diinverskan sama dengan I. Nah, maka eliminasi T1 komposisi T2-nya untuk T1-nya terlebih dahulu. Maka kedua ruas kita kalikan dengan T1 inverse untuk menghilangkan T1-nya. Jadi, T1 inverse komposisi T1, komposisi T2, komposisi T1 komposisi T2 diinverskan sama dengan T1 inverse komposisi I. Nah, berdasarkan definisi berarti jadi I komposisi T2 komposisi T1 komposisi T2 diinverskan sama dengan T1 inverse. Selanjutnya menjadi T2 komposisi T1 komposisi T2 diinverskan sama dengan T1 inverse. Nah, lalu selanjutnya eliminasi juga untuk T2. Maka kedua ruas kita kalikan dengan T2 inverse untuk menghilangkan T2-nya. Nah, jadi T2 inverse komposisi T2 komposisi T1 komposisi T2 diinverskan itu sama dengan T2 inverse komposisi T1 inverse. Berdasarkan definisi menjadi I komposisi T1 komposisi T2 diinverskan sama dengan T2 inverse komposisi T1 inverse. Maka T1 komposisi T2 inverse sama dengan T2 inverse komposisi T1 inverse. Nah, maka terbukti berdasarkan teorema tadi bahwa T1 komposisi T2 inverse itu sama dengan T2 inverse komposisi T1 inverse. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.